Lalu saat ini kita akan belajar bersama-sama dengan firman Tuhan. Saya ambil dari Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14, kita baca dari ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-32. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-32. Ya. Kalau sudah ketemu kita baca secara bergantian. Ya, tulisan yang sama, ada tulisan paralelnya dalam Markus pasal yang ke-6 atau tulisan paralelnya dalam Yohanes pasal yang ke-6. Kita baca secara bergantian, saya ayat yang ke-22, Bapak Ibu Saudara semua ayat yang ke-23 dan seterusnya kita bergantian. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada banyak hal yang diberikan contoh-contoh atau gambaran-gambaran yang diberikan oleh Alkitab bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan kepada orang-orang yang dikasihinya atau yang disebut sebagai biji mata Allah. Bahkan dikatakan di sini bahwa Yesus pernah melawan hukum alam, yaitu hukum alam itu berjalan di atas air. Nah, ketika ada pencobaan-pencobaan, maka dikatakan Yesus melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa bagi mereka yang dikasihinya, atau dikatakan bahwa kepedulian Allah sering kita bayangkan itu bahwa wah, ini apakah ketika saya ada dalam pencobaan, ketika ada dalam kesulitan, ketika ada dalam masalah, apakah ini pertanda Allah tidak bersama dengan saya, atau Allahkah sedang berdiam diri, atau Allah tidak peduli? Tetapi sesungguhnya kalau kita memahami esensi dari sisi kealahan, dari sisi sifat dan karakternya, dikatakan bahwa Allah lebih besar kepeduliannya daripada kepedulian manusia. Lebih besar perhatiannya dibanding apa yang kita harapkan. Kalau saya berharap untuk sesuatu, maka sebenarnya Allah lebih besar pengharapannya, Allah lebih besar kerinduannya daripada apa yang saya harapkan. Kenapa? Karena dikatakan ia adalah kasih. Allah itu kasih, sehingga ia tidak bisa tidak untuk melakukan sesuatu, apalagi kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau saudara meyakini diri bahwa saudara adalah anak-anak Allah,
maka percayalah bahwa Allah tidak pernah membiarkan saudara dan tidak pernah membiarkan saya. Mana ada seorang bapa yang membiarkan anak-anaknya ada dalam kesulitan. Tetapi kadang-kadang seorang bapa juga ada kalanya dia membiarkan anak-anaknya ada dalam kesulitan sesaat. Kenapa? Untuk menguji apakah anaknya ini bisa melewati tantangan itu atau tidak. Dia bisa berjalan dengan kuat atau tidak. Atau dia bersungguh-sungguh atau dia menyalahkan berbagai hal dan aspek. Itu bisa jadi Tuhan juga menggunakan hal itu. Tetapi dikatakan oleh Alkitab, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Tidak melebihi dari kekuatanmu. Nah, ketika kita melihat itu memang bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatanmu atau disebut sebagai pencobaan biasa. Ya, ini kalau kita melihat dari sisi aspek sudut pandangnya Tuhan. Tetapi kadang-kadang ketika kita melihat dari sisi aspek sudut pandangnya manusia, pencobaan yang biasa itu kadang kita sampai tergeletak. Ya. Kadang bahkan kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kenapa? Oh, ternyata terlalu berat. Bahkan ketika kita mau mengeksegesa atau meneliti pencobaan-pencobaan yang diberikan gambaran oleh Alkitab, bahkan tidak sedikit mereka yang mengalami kematian dalam pencobaan-pencobaan. Tetapi Alkitab berkata adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan dan kemampuanmu. Nah, sekali lagi konsep ini harus kita pahami dalam kita mengasihi Allah. Harus kita pahami dalam konteks bahwa memang kita ada di dalam Allah. Kalau kita di luar Tuhan, maka pencobaan itu akan melebihi kekuatanmu. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, dikatakan bahwa pencobaan yang kamu alami tidak melebihi. Kenapa? Karena ada campur tangan Tuhan. Kenapa? Karena ada karya Tuhan. Karena ada kepedulian Tuhan yang mengangkat, yang menolong kita dari berbagai pencobaan. Dan di hari-hari ini kadang banyak kita mengalami pencobaan. Entah itu pencobaan sakit penyakit, entah itu pencobaan dari sisi ekonomi, entah itu pencobaan dari keluarga, entah itu pencobaan dari sisi pekerjaan, entah itu pencobaan dari berbagai aspek yang kadang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Tetapi kadang itu adalah pencobaan di mana dalam pencobaan itu memaksa kita harus bergumul. Ya, harus bergumul untuk melewatinya. Tetapi sekali lagi saya mau beritahu bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa yang ditulis oleh Alkitab. Takarannya itu kalau kita di luar Tuhan, maka sesungguhnya itu di luar kemampuan. Sesungguhnya itu amat sangat berat. Tetapi ketika kita melihat itu dalam kacamatanya Tuhan dan kita ada di dalam Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, maka dikatakan ada satu oknum yang lain, ada satu kekuatan yang lain yang tidak membiarkan kita ada dalam pencobaan yang sangat berlebihan sehingga sampai kita mati di dalamnya. Tetapi ketika kita mengalami berbagai tantangan dan pencobaan, hanya ada beberapa alternatif. Yang pertama bahwa Tuhan sering mengatakan ketika engkau mengalami masalah kesulitan, itu tandanya Allah menyatakan kemuliaannya atasmu. Ya, ketika Lazarus contohnya, ya, Lazarus meninggal sampai mati. Apakah Maria dan Marta sudah melaporkan kepada Yesus sebelumnya? Sudah. Ya, tetapi dikatakan Yesus ada sedikit aspek dikatakan ya sengaja berlama-lama. 3 hari kemudian baru dia datang. Tetapi 3 hari kemudian itu, waktu dia datang itu, Lazarus ya sudah dikubur. Ya. Bahkan dikatakan dalam perjalanan untuk menuju ke tempat Lazarus ada proses waktu.
Dan apa yang Tuhan katakan kepada mereka? Oh iya, dia tidak mati, tapi tidur. Wah, ini dia tidak mati tapi tidur, atau dikatakan ya dia akan menyatakan kemuliaan Allah. Ini orang sudah dikubur. Bagaimana dia bilang ya bisa hidup lagi? Kalau belum dikubur ya masih mending. Ini sudah dikubur. Hanya kuburan kita dengan kuburan orang sana sedikit agak berbeda. Kalau di sana boleh dikeluarkan dari kuburan. Kalau kita di sini kan nggak bisa lagi karena sudah ditutup sama tanah. Kalau di sana di kuburnya itu kayak rumah ini kuburan, jadi ada pintunya, mungkin kayak kuburan orang Batak barangkali. Jadi sudah dibuat rumahnya disorong ke dalam, tapi bisa dibuka, ya ditarik lagi keluar. Karena mereka suka mengubur orang di bukit batu atau di gunung-gunung, jadi dia potong gunung maka dilubangin itu, nah mereka memberikan di situ mayatnya. Lalu dikatakan, oke, ambil, dan Lazarus bisa dibangkitkan. Untuk apa semuanya itu? Apakah Maria dan Marta tidak keberatan ketika mereka ada dalam keadaan itu? Oh, sangat keberatan, bahkan menyesal, bahkan bisa mengatakan, oh tidak ada lagi artinya guru, kamu bersusah-susah. Ia yang kau kasih sudah mati, sudah dikubur. Terlambat sudah. Tapi Yesus berkata tidak ada istilah terlambat. Itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Ketika kita mengalami masalah, tidak ada kata terlambat pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena selalu tepat pada waktunya. Tetapi apa artinya kenapa kita mengalami masalah? Sering kita menyelidiki diri kita, tetapi boleh kita menyelidiki diri. Tetapi jangan selalu kita bilang, oh ini apakah saya ini karena dosa saya apa ya? Apakah saya ini dikutuk Tuhan? Apakah saya ini dihajar Tuhan? Atau apa? Kenapa saya mengalami ini? Bukankah saya orang yang melayani? Bukankah saya orang benar? Bukankah saya orang yang mengasihi Tuhan? Tapi kenapa? Kadang membuat hati kita gelisah. Tapi kadang Tuhan berkata, Lazarus orang yang dikasihi oleh Yesus. Di situ dikatakan, dia yang kau kasih guru sudah meninggal. Ya, apakah Yesus mengasihi Lazarus? Ya, biji mata Tuhan. Tetapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Alasannya sekali lagi, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kadang kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan kalau kita tidak lepas dari masalah. Bahkan banyak orang dalam Alkitab ditulis terkagum-kagum. Saya nggak tahu, pernah saya bicara di sini. Ketika kita kagum kepada Tuhan atau terkagum-kagum, itu karena sesuatu yang terjadi di luar kemampuan kita tapi bisa terjadi. Dan itu membuat kita, wah, terkagum-kagum. Saya harap kita pernah terkagum-kagum kepada Tuhan. Tetapi itu dikatakan untuk apa? Menyatakan kemuliaan Allah atas kehidupan saudara dan saya, atas kehidupan pekerjaan kita, atas kehidupan keluarga kita. Saya tidak tahu, tetapi dikatakan Allah mau menyatakan kemuliaannya atasmu. Sama dengan konteks yang kita baca tadi. Dikatakan bahwa ketika murid-murid ada dalam pencobaan, bukankah Allah yang menyuruh mereka? Bukankah Tuhan yang menyuruh mereka? Dikatakan ya Tuhan yang menyuruh mereka. Tapi kenapa mereka masih mengalami masalah? Di atas tadi ayat 22 dikatakan bahwa Yesus memerintahkan mereka untuk menyeberang ke Betsaida lebih duluan. Harusnya kalau Tuhan yang suruh, biasanya asumsi kita, oh kalau Tuhan yang suruh berarti nggak ada lagi masalah. Ternyata tidak seperti itu. Tuhan Yesus yang suruh, oh ternyata mereka hampir saja mati. Tuhan yang kirim, tetapi dikatakan hampir saja mereka mati. Ada dalam kegentingan yang luar biasa, ada dalam ketakutan yang luar biasa, ada dalam kritis yang luar biasa. Karena mereka hanya tinggal berharap antara hidup dan mati. Tapi pertanyaannya, bukankah Yesus yang menyuruh memerintahkan mereka? Kenapa ada masalah?
Kalau kita juga orang benar, kalau juga kita orang kudus, kalau kita orang suka melayani Tuhan, orang yang suka baca Alkitab, orang yang mengasihi Tuhan, kenapa kita ada masalah sulit seperti ini? Pemazmur kadang berkata, ya kadang aku jealous atau cemburu. Kadang aku cemburu melihat orang fasik. Kulit mereka mulus-mulus, badan mereka sehat-sehat. Tapi kenapa kita orang yang mengasihi Tuhan jadi kadang ada duri di dalam daging? Ya, pemazmur mengatakan seperti itu. Kenapa? Dia membandingkan dia dengan mereka. Loh, ini mereka nggak pernah ke gereja, mereka nggak pernah memuji Tuhan, mereka juga nggak takut sama Tuhan. Tapi kok kenapa kadang-kadang mereka lebih sehat, lebih baik? Bahkan kemarin saya menghadiri ada orang Nias meninggal yang marga baru. Ya, kami hadir dan anaknya yang meninggal itu baru 16 tahun, masih kelas 2 SMK di Harmoni. Ya, semua kata-kata penghiburan. Nah, termasuk saya katakan, kita juga heran bahwa ya hidup ini nggak ada yang bisa memastikan. Orang bilang hula powo bunga, situ bazi hula wongi, saleu bazi tanah omi. Ya, seperti bunga yang mekar di pagi hari, sorenya sudah layu. Nggak ada yang tahu, ini yang tua nanti akan duluan mati, yang muda akan belakangan. Enggak juga ternyata. Makanya saya sering saksikan, bapak saya sekarang sudah umur 91 atau 92. Saking banyaknya kali umurnya saya lupa menghitung sudah. Saya enggak tahu. Ya, tapi sudah 90-an. Ya, tapi enggak dipanggil-panggil Tuhan juga. Kadang berguyon saya sama dia kalau saya telepon bapak saya, bilang, "Pak, kok panjang kali umurmu, kok nggak dipanggil-panggil Tuhan?" Ya, makanya selalu saya bilang, "Hawal mati-mati rogo deh bapak, hati fakir." Jangan-jangan ya terlalu panjang umurnya. Nah, artinya bahwa ada yang sudah tua nggak mati-mati, masih sehat. Bapak saya itu masih sehat, nggak tidur, nggak sakit tiduran begitu. Ya. Walaupun ya sakit-sakit tua biasa karena memang kondisi tubuh sudah lemah, tapi masih bisa jalan, masih bisa beraktivitas. Ya. Tapi kadang ada yang saya bilang kemarin, ya anak Pak baru itu hanya 16 tahun, masih saat mekar-mekarnya, ya masih saat-saat bertumbuhnya, orang yang suka melayani. Ya, orang-orang BNKP mengatakan, wah dia ini suka melayani. Di Karang Taruna, di lingkungannya, waduh anak kita ini sangat kehilangan kami. Tapi itulah Tuhan. Tapi kalau ditanya, apakah ini karena apa? Itu semuanya atas kedaulatan Tuhan. Kita nggak bisa memprotes. Tetapi bisa kesulitan itu terjadi bagi orang-orang benar? Ya, bisa saja. Semuanya adalah kehendak Tuhan dan Tuhan punya rencana yang lebih hebat dibanding apa yang kita pikirkan. Ya, punya rencana. Oleh karenanya, selalu kita melakukan bagian kita, tapi Allah akan melakukan bagiannya. Ketika ada cobaan, ya memang kadang juga untuk memurnikan setiap kita. Bisa jadi untuk memurnikan bahwa supaya kita lebih lagi sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, lebih lagi sungguh-sungguh untuk ada dalam hadirat Tuhan. Karena kadang-kadang hanya kesulitan yang memaksa kita untuk berteriak kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh berdoa itu kepada Tuhan. Kadang ketika ada juga dalam kesulitan. Sehingga kadang semuanya ada baiknya. Tetapi apa yang kita ambil dari semuanya? Dikatakan bahwa Allah mempunyai kepedulian sesungguhnya. Dia tidak pernah membiarkan. Dalam keadaan apapun dikatakan bahwa mereka yang mengasihinya, mereka yang dikasihinya, ia tidak akan membiarkan mereka sampai akhirnya dari segala
dan umatnya dikatakan terkagum-kagum. Ayat yang ke-12 di sini dikatakan, ayat yang ke-32 dan 33, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau Anak Allah. Muncul sanjungan, muncul pengakuan. Mereka mengatakan, sesungguhnya Engkau Anak Allah. Dari mana? Dari masalah yang mereka hadapi. Dari apa? Dari keadaan sulit yang hampir mereka membuat mati. Maka keluarlah pengakuan, sesungguhnya orang ini adalah Anak Allah, dan mereka sujud menyembah. Apakah bisa keluar ini kalau mereka belum mengalami masalah? Mungkin keluar dari mulut mereka, tapi mungkin kadar kualitas ketulusannya barangkali sedikit berbeda. Apakah murid-murid nggak pernah mengakui sebelumnya? Oh, pasti sudah sebelumnya. Tapi dikatakan kadar kualitasnya, ucapan syukur kita ketika kita lepas dari cobaan yang berat, yang sulit sekali. Lalu kita berkata, oh Tuhan, sekarang aku tahu Engkau Allah yang kusembah, Engkau Allah yang hidup. Apa sebelumnya belum pernah kita mengatakan itu? Mungkin sudah pernah. Tapi kualitas pengakuannya itu adalah berbeda. Dan ini yang diungkapkan oleh para murid-murid. Dikatakan ketika mereka ada dalam keadaan yang sulit. Awalnya memang tidak ada kesulitan. Waktu Yesus menyuruh mereka untuk menyeberang ke Betsaida, nggak ada masalah. Karena memang mereka ada dalam perjalanan untuk melayani Tuhan. Lalu kenapa tiba-tiba dikatakan ada angin sakal? Kalau kita perhatikan tadi dikatakan di situ adalah angin sakal. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal, sekali lagi pernah saya jelaskan bahwa angin sakal adalah angin yang tiba-tiba datang. Tidak bisa diprediksi sebelumnya. Belum ada tanda-tanda di langit. Biasanya ini murid-murid Yesus kan kebanyakannya adalah nelayan yang tahu bagaimana situasi keadaan. Kalau ada angin barat, angin timur, angin selatan, angin dari mana saja, mereka biasanya bisa memprediksi. Kenapa? Karena memang mereka sudah ahli di situ. Tetapi kali ini tidak bisa mereka prediksi. Awalnya baik-baik, awalnya cerah, tapi tiba-tiba. Wah, itu yang disebut tiba-tiba. Kami kemarin sore dari pantai mana itu? Melayu. Wah, dari pantai Melayu itu seharian dari setengah hari kami di situ sampai jam 4 sore. Oh, semuanya cerah bagus. Kami dalam perjalanan sebelum sampai jembatan 1 itu cerah. Enggak ada gelap-gelap. Tapi begitu sampai di jembatan 1, mulai agak gelap, mulai ada gerimis. Dan nggak jauh lagi dari jembatan 1 kami lewat, hujannya luar biasa. Sampai pandangan 10 meter pun sulit sekali. Wah, sehingga harus berjalan secara pelan-pelan. Dan banjir kemana-mana. Hampir mobilnya mati depan rutan atau Tembesi itu. Lama sekali di situ. Mungkin ada sejam lebih di situ. Ya, untuk melewati banjir itu. Nah, itu namanya tiba-tiba. Loh, tadi sudah cerah di sana. Kok tiba-tiba di sini? Enggak pernah diprediksi sebelumnya. Nanti, kita akan pulang dan akan ada hujan besar sekali dan ada banjir. Enggak. Waktu kami dari pantai Melayu, nggak ada dalam pikiran kami seperti itu. Kami enjoy aja di mobil, kami enak jalan nyanyi-nyanyi. Tapi begitu sampai kok mencekam. Itu namanya tiba-tiba. Angin sakal dikatakan adalah angin yang tiba-tiba tidak bisa diprediksi, tetapi kekuatannya dahsyat.
sering sekali kita mengalami angin sakal dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Ya. Atau tidak pernah mengalami masalah yang tiba-tiba, belum pernah diprediksi sebelumnya, wah kok ada masalah. Pasti pernah kita menghadapinya. Tetapi sampai hari ini Ebenezer, Tuhan sudah menyertai. Ketika ada angin sakal seperti itu, perahu dikatakan hampir tenggelam, nggak bisa lagi mereka menyeberang, tinggal menunggu waktu. Tapi di sana dikatakan Yesus melihat dari jauh. Di bagian ayat yang lain dikatakan kira-kira jam 3 pagi. Ya, ayat yang ke-25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus untuk menjumpai, mendapatkan mereka. Untuk apa? Supaya mereka tidak binasa. Ada dalam masalah, sempat mereka panik, sempat mereka ada dalam kegentingan yang sangat luar biasa. Tapi akhirnya mereka mengalami kelegaan yang luar biasa. Kapan Anda mengalami kelegaan yang luar biasa? Ketika ada kesulitan yang luar biasa. Lega rasanya. Bersyukurnya itu amat sangat luar biasa. Hari-hari ini sekali lagi, kadang banyak hal-hal yang kita alami. Dan kadang itu semacam angin sakal dalam hidup kita. Semacam angin sakal dalam pekerjaan kita. Semacam angin sakal dalam keluarga kita. Tapi firman Tuhan berkata, orang-orang yang ada di dalam Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, Allah peduli kepada mereka. Allah tidak pernah membiarkan, biarkan saja kalian tenggelam, biarkan saja kalian mati. Enggak. Dalam kesulitan keadaan seperti itu, Yesus meninggalkan apa yang sedang ia kerjakan, sedang bersekutu dengan Bapa, sedang berdoa. Ada kan orang juga yang dibilang kalau hamba Tuhan lagi berdoa, jangan diganggu apapun yang terjadi. Oh ternyata jangankan pendeta, Tuhan Yesus saja bersedia diganggu juga. Tengah malam, bukan tengah malam lagi nih, jam 3 pagi. Untuk pergi, untuk mendapatkan orang-orang yang ada dalam masalah. Jadi kalau ada pendeta yang nggak mau diganggu malam-malam sama jemaat, berarti penggembala di sini enggak ya? Siap diganggu malam-malam. Nanti, jangan lagi, saya lagi berdoa. Kalau malam-malam jangan diganggu. Ya, memang hamba juga namanya. Hamba siap melayani 24 jam. Walaupun jemaat jangan juga suka mengganggu gembalanya, gitu kan? Tapi kalau perlu, jangan juga segan-segan. Ya, jangan segan-segan. Hampir saya kalau malam saya sudah belajar, nggak pernah saya matikan kalau malam. Ya, selalu on. Supaya mana tahu, karena bukan sekali 2 kali. Kadang-kadang ada yang menelpon, wah ini ada kesurupan, ada inilah, ada masalah, ada yang berantem. Ya, berapa kali saya tangani itu, ya subuh, jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi. Nah, artinya bisa kita memberikan pertolongan. Itulah tipe daripada hamba. Nah, dikatakan di sini bahwa ketika ada pencobaan, jangan kita menghilang dalam pengharapan. Jangan juga kita putus asa, apalagi menyalahkan diri sendiri. Dikatakan oleh Tuhan bahwa ya semua itu memang bisa saja terjadi. Hanya 2. Yang pertama menyatakan kemuliaan Allah. Yang kedua untuk memurnikan kita, untuk menyatakan penyembahan kita kepada Allah yang sungguh-sungguh. Oleh karenanya jika saya tidak tahu ada hal-hal yang sama kita alami, yang sudah kita alami atau yang akan kita alami, ingat sekali lagi bahwa Allah tidak pernah tutup mata bagi saudara yang mengasihi Dia. Ia tetap melihat dari surga. Ia tetap berdoa syafaat untuk saudara dan saya. Dan Ia siap memberikan jalan keluar. Angin sakal boleh datang, tetapi bila kita ada di dalam Tuhan, jika kita ada di dalam mengasihi Tuhan, maka Allah lebih hebat lagi, lebih peduli lagi dibanding kepedulian kita sendiri untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Oleh karenanya mari kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Angin sakal bisa jadi terjadi,
Tapi ingat, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kuasa Tuhan mampu mengalahkan segala keadaan, termasuk dia berjalan di atas air, dan termasuk yang menenangkan. Hai badai, tenanglah, dan badai tunduk kepada dia. Oleh karena apa? Kuasanya di atas segala-galanya. Atau sering kita nyanyikan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ia sanggup melakukan segala perkara bagi saudara dan saya ketika kita menjaga diri kita sebagai anak-anaknya. Murid-murid di sini enggak berdoa, enggak sempat mereka berdoa sebetulnya. Kalau saudara nanti baca ulang lagi berkali-kali, apakah murid memanggil-manggil nama Yesus? Enggak. Justru mereka ketika Yesus datang, baru mereka teriak-teriak. Kenapa? Ketakutan. Wah, ada badai, ditambah ada hantu. Ya, mereka bilang Yesus itu adalah hantu. Padahal itu sesuatu yang datang kepada mereka. Tapi Yesus memahami mereka. Psikologi orang memang yang sedang ada dalam masalah, ya itu bisa membuat seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Makanya kita harus bisa memahami psikologi orang sedang ada dalam tekanan, sedang ada dalam keadaan kritis. Kadang-kadang dia tidak melakukan seperti semestinya. Ya, harusnya mereka berkata, "Oh, Tuhan Yesus datang." Tapi enggak ini. Wah, apakah mereka enggak kenal Tuhan sebelumnya? Mereka bersama-sama selalu, setiap hari. Contohnya, Pak Gembala ini lagi ada dalam keadaan sulit. Saya datang. Wah, itu hantu. Wah, ini kok saya jadi hantu. Saya datang untuk menolong. Apakah dia enggak kenal saya? Bisa jadi. Kenapa? Karena situasi keadaan, kondisi psikologi yang ada. Sehingga dia pikir, wah yang datang ini bisa jadi hantu. Yesus juga mengalami hal yang sama. Tapi apakah Yesus meresponi? Enggak. Tetapi apakah mereka murid-murid ini sudah berdoa? Kalau kita baca dari atas, oh ternyata mereka enggak berdoa sama Tuhan. Artinya hidup mereka adalah hidup yang berdoa. Hidup mereka ada dalam mereka dikatakan biji mata Tuhan. Jadi Tuhan enggak menunggu dulu, ya kamu berdoa dulu, kamu minta dulu baru aku. Karena ada berkata bahwa siapa yang minta akan diberikan, siapa yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Dalam kasus-kasus tertentu seperti sekarang ini harus kita melihat konteksnya, bahwa ternyata orang-orang yang mengasihi Tuhan dalam hidupnya enggak sempat dia doa pun. Cobalah, hampir kita kecelakaan, tabrakan, sempat doa rupanya? Enggak sempat. Tapi kenapa kita bisa terhindar? Ya, karena pertolongan Tuhan juga. Artinya, kalau hidup kita sudah ada di dalam Tuhan, bukan waktu masalah saja, oh Tuhan tolong, baru Tuhan tolong. Enggak seperti itu. Tapi karena kita adalah biji matanya, Jemaat GTDI Anugerah Pancur. Namanya juga kita namanya Jemaat Anugerah Kasih Karunia. Ketika kita senantiasa beribadah di hadapan Tuhan, percayalah bahwa pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Mari kita berdoa. Haleluya, kami mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya, Engkau Allah yang baik. Haleluya, haleluya, syukur. Haleluya. Kita angkat satu pujian ini. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Mungkin bagimu dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yeah.
yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa bisa saja cobaan datang kapan saja dalam kehidupan setiap kita, termasuk kita orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi bukan berarti Tuhan menimpakan masalah, bukan berarti Tuhan sengaja memberikan pencobaan, karena Allah tidak bisa mencobai dan tidak mau mencobai manusia. Tetapi bisa jadi kita bisa mengalami keadaan-keadaan sulit, bahkan di luar dari kemampuan kekuatan kita. Tetapi ingat bahwa pertolongan Tuhan selalu ada, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia untuk menolong saudara dan saya, karena kuasanya di atas segala-galanya. Ia memberikan pertolongan itu tepat pada waktunya. Saat ini kebenaran firman Tuhan, mari kita meteraikan dalam hidup kita. Bisa saja angin sakal yang tiba-tiba datang, bisa saja keadaan-keadaan sulit kita hadapi. Tetapi ingat, ada Tuhan, ada satu oknum, ada satu kuasa yang lebih hebat dibanding segala kesulitan yang kita alami, sehingga Ia bisa memberikan jalan keluar yang hebat, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh memberkati dan boleh menguatkan setiap kita. Jika kita ada dalam tantangan, jika kita ada dalam masalah kesulitan, maka percayalah, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu ada dan tepat pada waktunya untuk Dia memberikan pertolongan kepada saudara dan saya, dan semuanya untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Nya dan memurnikan iman kita, pengakuan kita kepada Tuhan. Berkati kebenaran firman-Mu Tuhan, meteraikan dalam setiap hati kami, supaya kami menjadi orang-orang yang berpengharapan. Ketika ada dalam keadaan sulit, kami tidak cemas, kami tidak putus asa, tetapi kami ada harapan bahwa Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus mampu menanggulangi, mampu memberi kami jalan keluar, sehingga kami menjadi umat yang tetap kuat, tetap tegar dalam segala keadaan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan yang baik pada hari ini juga kita akan masuk untuk boleh bersekutu bersama dengan tubuh dan darah Kristus, untuk boleh kita mengingat kembali bahwa pengorbanannya di atas kayu salib adalah penebusan bagi setiap kita. Dosa kita lah yang ditanggungnya, sakit kita lah yang ditanggungnya, kesulitan kita lah yang ditanggungnya, sehingga kita sebagai umatnya adalah menjadi orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang dikuduskan, dan orang-orang yang telah menjadi anak-anak Allah. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus yang telah berkorban di atas kayu salib. Haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, segala susah. Darahnya tebus saya. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Lewat darah dan tubuhnya boleh kita diselamatkan, boleh kita ditebus dari segala dosa. Haleluya.
pujian ini dengan pelan. Saya undang ke depan pelayan perjamuan kudus. Dan seluruh jemaat boleh mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus pada saat ini. Haleluya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yang mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus ini. Urapi kami, kuduskan kami, basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Boleh kami layan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu anugerah atas kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur atas roti dan anggur yang sudah dipersiapkan. Tuhan berkati roti dan anggur ini. Tuhan kuduskan menjadi berkat, menjadi persekutuan bagi kami umat-Mu ya Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita menerima roti dan anggur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah terima roti dan anggur, silakan berdoa di hadapan Tuhan. Bila ada dosa, silakan mohon pengampunan kepada Tuhan. Karena pengampunan tersedia bagi setiap mereka yang mengaku dosanya. Karena Allah itu adalah Allah yang setia dan adil, yang mengampuni segala dosa yang sudah diakui di hadapannya. Silakan saya berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara, sehingga perjamuan kudus ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat, boleh menjadi media yang Tuhan berikan, yang Tuhan pakai untuk memulihkan kehidupan saudara, menyembuhkan kehidupan saudara, dan memberikan kita yang terbaik, memberkati kehidupan setiap kita lewat persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Maka boleh kita dikuatkan, boleh kita dipulihkan hari ini. Haleluya. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami, umat-Mu. Layakan kami, kuduskan kami. Boleh kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga persekutuan dan darah-Mu boleh memulihkan, boleh menyembuhkan setiap kami pada siang hari ini. Haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri semuanya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, yang sudah menerima roti dan anggur. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan, dan mari kita boleh bersyukur, menaikkan pujian syukur kita untuk boleh bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Haleluya. Mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk memberikan segalanya kepada saudara dan saya. Penyakit kitalah yang ditanggungnya, kutuk kitalah yang ditanggungnya, dosa kitalah yang ditanggungnya. Oleh karena kita mengingat senantiasa boleh kita bersekutu dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.
Mari saya undang, boleh angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari angkat cawan di tangan kanan Bapak Ibu Saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah menebus kita dari dosa? Mari kita minum dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang berkarya, yang peduli dalam kehidupan setiap kami. Kami menaikkan pujian hormat kami. Oleh karena Engkau baik, Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami. Setiap yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Yang putus asa diberikan pengharapan yang baru dalam nama Yesus Tuhan. Yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Yang lagi disembuhkan dalam nama Yesus. Kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami nyatakan seumur hidup kami tetap menyembah Engkau, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mengagumkan, Engkau Allah yang sungguh luar biasa bagi setiap kami, dan Engkau ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya serahkan kembali.